Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Al-Hijrah Course. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam episode bulan Ramadan. Semoga kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasanya bagi yang melaksanakan, dan tetap menghormati bagi kalian yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknologi pangan. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Course. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu teknologi pangan. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar di sebuah pedesaan. Di pedesaan kita sangat memiliki banyak sumber daya alam. Sumber daya alam baik itu berupa hasil pertanian dan juga hasil peternakan. Hasil pertanian diperoleh dari hasil-hasil tumbuhan yang ditanam oleh para petani, sedangkan hasil peternakan adalah hasil yang dihasilkan oleh ternak-ternak petani. Perhatikan lebih lanjut. Berikut ini adalah contoh dari hasil pertanian. Yang pertama ada padi, atau setelah diolah nantinya akan menjadi beras. Kemudian ada jagung, ada kacang kedelai, dan ada kelapa. Sedangkan untuk hasil peternakan, contohnya coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing. Yang kedua ada susu. Yang ketiga ada telur. Dan yang keempat ada daging ayam. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki alam yang sangat subur. Indonesia memiliki berbagai hasil pertanian dan hasil peternakan. Hasil pertanian dan hasil peternakan tersebut adalah sumber pangan bagi kita. Nah, di sini ada kata yang mungkin belum pernah kamu dengar, yaitu pangan. Pangan artinya adalah makanan, atau bisa kita sebutkan pangan itu sinonimnya adalah makanan. Sumber pangan artinya berarti sumber makanan. Kita lihat. Ini hasil pertanian kacang kedelai tadi, jika tidak diolah atau dimanfaatkan atau digunakan dengan teknologi, maka bisa menjadi seperti ini. Kacang kedelai yang busuk, kemudian daging ayam juga bisa berubah menjadi busuk, telur juga akan berubah menjadi busuk, dan jagung juga akan berubah menjadi busuk. Nah, apa yang seharusnya atau apa yang dapat dilakukan agar sumber pangan ini tidak mudah busuk atau tahan lama? Lihat, kita perhatikan. Hasil pertanian dan hasil peternakan yang melimpah merupakan sumber pangan bagi kita. Akan tetapi, hasil panen tersebut tidak dapat bertahan lama. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, hasil pertanian itu tidak akan bertahan lama, akan menjadi busuk atau lapuk dan lain sebagainya. Jadi, hasil panen tersebut dapat menjadi busuk.
sumber pangan yang sudah busuk harus segera dibuang. Nah, jadi sumber pangan yang sudah busuk itu harus segera kita buang, karena sumber pangan yang seperti itu adalah sumber pangan yang sudah tidak layak atau tidak bisa dipergunakan atau dikonsumsi. Apabila tetap dimakan, akan menjadi penyakit. Nah, banyak penyakit yang bisa timbul dari mengkonsumsi sumber makanan yang sudah busuk. Contohnya sakit perut, mual, dan lain sebagainya. Nah, agar sumber pangan tersebut tidak busuk atau tidak mudah busuk, maka sumber pangan tersebut diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan juga dapat menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Nah, anak-anak sekalian, teknologi pangan sangat berguna bagi kehidupan manusia agar sumber makanan yang ada dapat dibuat menjadi tahan lama, sehingga sumber makanan akan tetap tersedia setiap saat. Teknologi pangan diciptakan oleh manusia dan berbagai olahan baru dapat dihasilkan dengan menggunakan teknologi pangan, atau teknologi pangan itu dapat menghasilkan makanan baru. Contoh kita lihat. Nah, ini yang pertama, kacang kedelai. Kacang kedelai ketika sudah diolah dengan menggunakan teknologi pangan dapat diolah atau menjadi tempe, dapat diolah kembali juga menjadi tahu, dan dapat menghasilkan atau diolah menjadi kecap. Bagaimana dengan yang lain? Kita lihat contoh susu. Susu jika kita biarkan mungkin hanya dapat bertahan 2 atau 3 hari. Nah, setelah diolah, susu dapat menjadi margarin, kemudian dapat juga diolah menjadi keju, yang nantinya keju ini akan tahan lama, bisa sampai bertahun. Kemudian susu ini juga bisa diolah menjadi susu bubuk, ya. Sehingga ketika kita ingin minum susu, tinggal seduh dengan air panas susu bubuk ini, maka akan menjadi susu. Nah, susu kalau kita bandingkan antara susu cair tadi dengan susu bubuk ini dapat bertahan sampai 1 atau 2 tahun. Nah, itu saja. Coba perhatikan. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi pangan dapat mengolah makanan menjadi lebih tahan lama. Makanan yang lebih tahan lama dapat digunakan meskipun dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu saja anak-anakku sekalian tentang teknologi pangan. Sekarang tugasmu ada 5 poin atau 5 pertanyaan. Yang pertama, apa arti dari pangan? Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kedelai? Yang kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Tetap semangat dan jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Course. Dan silakan berkomentar jika kamu ingin dibuatkan video tentang atau materi yang belum kamu pahami di sekolah. Itu saja.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.